Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata, yaitu pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Pembagian hewan berdasarkan tulang belakang itu dibedakan menjadi dua, yaitu vertebrata dan juga invertebrata. Yang pertama yaitu vertebrata. Ini vertebrata. Artinya, vertebrata itu adalah semua hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya disebut atau dikelompokkan ke dalam hewan vertebrata. Nah, ini dia contoh-contoh hewannya yang memiliki tulang belakang. Tapi sebenarnya tidak hanya ini ya, tapi masih banyak sekali lainnya. Tapi 4 ini Ibu contohkan. Nah, mana sih yang disebut tulang belakang? Ini, yang Ibu beri tanda panah itu adalah tulang belakangnya. Berarti keempat hewan ini termasuk hewan vertebrata karena dia memiliki tulang belakang. Yang kedua yaitu invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Kita lihat pada anatomi atau struktur tubuhnya, maka hewan-hewan invertebrata ini tidak memiliki tulang belakang seperti hewan vertebrata yang awal tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan baik itu vertebrata maupun invertebrata. Kalau yang sebelah sini ini adalah contoh hewan vertebrata, yang sebelah sini ini adalah kelompok hewan invertebrata. Nah, klasifikasinya adalah kalau vertebrata itu dibagi menjadi dua golongan. Misalkan ada yang berdarah panas, ada yang berdarah dingin. Ada mamalia, kemudian ada bird, ada kelompok jenis, ada kelompok ikan, kemudian ada kelompok reptil dan juga kelompok amfibi. Nah, kelompok mamalia ini terdiri dari ada beruang, kemudian ada macan dan juga ada ikan paus. Nah, sebenarnya tidak hanya ini aja ya. Kalau untuk yang mamalia itu juga ada hewan-hewan yang menyusui lainnya seperti gajah, kemudian ada kambing, kemudian ada sapi dan lain sebagainya. Nah, kelompok burung juga tidak hanya 3 ini, tidak hanya burung elang, kemudian burung merak ini, ada juga yang burung-burung lainnya yang termasuk ke dalam kelompok burung. Kemudian kelompok ikan juga tidak hanya ini aja, tapi ada banyak ya. Ada ikan selain ikan salmon, ikan ini juga ada banyak-banyak ikan-ikan lainnya yang termasuk kelompok vertebrata. Kemudian ada kura-kura, ada krokodil, kemudian ada snake atau ular. Nah, amfibi ada katak, ada kodok, kemudian ada juga ini yang lainnya. Nah, untuk yang vertebrata ini ada untuk yang memiliki 3 pasang kaki. Ini ada semut, ada kecoa, kemudian ada ladybird. Kemudian yang memiliki lebih 3 pasang kaki, ini ada kalajengking, kemudian ada laba-laba, dan ada yang lainnya ini ya. Kemudian untuk yang tidak memiliki kaki, ini hewan-hewan laut ya kebanyakan atau hewan-hewan yang bertubuh lunak. Ada cacing dan lain-lain sebagainya ini. Ini adalah kelompok hewan vertebrata dan juga invertebrata. Nah, untuk alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata itu sebenarnya memiliki alat gerak yang sama ya. Ada yang menggunakan kaki, menggunakan sayap, ataupun menggunakan otot perut. Mari kita bahas ya tentang alat gerak hewan invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu untuk yang pertama laba-laba bergerak menggunakan kaki, ada juga capung yang terbang menggunakan sayapnya. Kemudian seafood bergerak menggunakan otot perutnya. Gurita menggunakan tentakel, kemudian belalang menggunakan kaki, kemudian binatang laut juga ada yang menggunakan ampalu di kaki tabungnya. Kemudian cacing bergerak menggunakan otot perut, sedangkan ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel karena ubur-ubur tidak memiliki kaki. Kemudian kalau yang vertebrata itu ada kucing, ada kelinci, kemudian ada katak, kemudian ada burung. Nah, ini burung kasuri ya, dia berjalan menggunakan kaki. Tapi kalau misalkan ada burung yang lainnya berpindah tempat menggunakan sayap. Kemudian ada komodo, ini juga
dengan menempelkan perutnya atau dengan otot perut. Kemudian ikan hiu ini berenang menggunakan sirip. Kemudian ada burung hantu terbang menggunakan sayapnya. Kemudian ada buaya yang bergerak menempelkan perut atau menggunakan otot perut. Jadi sebenarnya untuk alat geraknya hampir-hampir sama ya, tidak semua menggunakan kaki, tapi ada juga yang menggunakan otot perut, menggunakan sayap, dan tentakel. Sedangkan perbedaan vertebrata dan invertebrata adalah, kita lihat pada tabel ya, perbedaannya. Kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang, jelas ya. Kalau invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Kemudian bagian tubuhnya kalau di vertebrata itu lengkap. Ada kepala, kemudian leher, kemudian badan. Tapi kalau invertebrata itu memiliki anatomi yang sangat sederhana. Kemudian untuk yang lainnya dia memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai dengan anus. Itu seperti kambing, seperti sapi, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki alat pencernaan tubuh yang masih sederhana. Yang lainnya, kalau vertebrata itu memiliki tubuh simetri bilateral. Jika dibelah tubuhnya menjadi dua, maka akan menjadi dua sisi simetris yang sama. Sedangkan invertebrata itu ada yang simetri bilateral, ada yang simetri radial atau bagian tubuh dalam susunan melingkar sekitar poros tengah. Oke, setelah kita tadi belajar tentang materi hewan vertebrata dan invertebrata, saatnya kita sekarang berlatih. Ibu sudah menuliskan 2 soal. Untuk soal yang pertama, kita baca sama-sama ya. Tuliskan jenis hewan yang tergolong vertebrata dan invertebrata, serta sebutkan alat geraknya. Nah, dari A sampai dengan F, ini ada nama-nama hewan. Nanti kalian tinggal menyebutkan jenis hewan dan alat gerak. Kira-kira jenisnya itu termasuk ke dalam vertebrata atau invertebrata. Kemudian kalian juga menyebutkan alat geraknya. Contoh, kalau semut itu termasuk jenis hewan apa, kemudian dan alat geraknya apa? Apa menggunakan kaki, atau menggunakan sayap, atau menggunakan otot perut, dan lainnya sampai dengan belalang ini. Paham ya? Nah, untuk soal yang kedua, yaitu perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar ular. Nah, yang perlu kalian jawab adalah, apa ciri utama hewan di samping? Nah, apa ciri utamanya kira-kira? Hari ini kita membahas tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Berarti ada hubungannya. Ciri-cirinya ular berarti ular ini termasuk kelompok apa? Misalkan kelompok vertebrata. Berarti ciri-cirinya kalau vertebrata itu adalah memiliki atau tidak memiliki tulang belakang. Sudah tahu jawabannya ya? Kemudian yang B, apakah alat gerak yang dimiliki oleh hewan di samping? Kira-kira ular ini kalau bergeraknya menggunakan apa? Apa kaki, apa otot perut, apa sayap mungkin? Nah, silakan kalian jawab ya. Yang C, tuliskan contoh hewan yang memiliki alat gerak yang sama seperti hewan di samping. Misalkan kalian menjawab kalau ular itu alat geraknya adalah kaki misalkan. Nah, kalian sebutkan yang C ini, sebutkan hewan yang memiliki alat gerak yang sama dengan, kalau tadi kalian jawab kaki berarti ya yang seperti yang mempunyai kaki, misalkan kayak kambing, kayak sapi. Nah, atau misalkan hewan ini memiliki alat gerak yang lainnya. Berarti kalian sebutkan hewan sejenis yang memiliki alat gerak yang sama dengan hewan yang ini, yaitu ular. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak di rumah paham tentang pembagian jenis hewan berdasarkan tulang belakang, yaitu hewan vertebrata dan juga invertebrata. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.